Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cica Cindy Lestari, NIM 19.032.11.00.104, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku usaha yang bergerak di UMKM peternakan. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Sutris. Beliau adalah salah satu pengolah UMKM peternakan ayam petelur. Baik Pak, di sini saya akan bertanya-tanya nih. Mau bertanya mengenai yang pertama ini, bisnis Bapak ini milik sendiri atau bagaimana ya Pak? Iya Mbak, ini mandiri. Jadi dikelola sendiri, pribadi. Iya, mandiri. Sudah berapa tahun Pak ini berjalan bisnisnya? Jalan 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun lebih. Ini Pak, sebelum Bapak memulai usaha ini, apa sih motivasi Bapak untuk melakukan usaha seperti ini gitu Pak? Ya, saya kan maunya kan di Surabaya jualan di proyek, dan proyek saya kan nggak ada buka proyek. Terus saya di rumah mikir ini kerja apa, tani ya segitu-gitu aja. Terus saya coba, pikiran saya ingin buka ayam, ada yang menyarankan ayam pedaging dan saya memilih ayam petelur. Soalnya kan di kampung sebelah kan ada pengusaha ayam petelur itu sukses, jadi saya kan kepingin seperti itu ya. Iya. Terus mengenai lingkungan bisnis nih Pak, di lingkungan bisnis internal ini kan meliputi tenaga kerja, modal, bahan baku dan peralatan Pak. Untuk tenaga kerja sehari-hari untuk mengolah usaha Bapak ini bagaimana Pak? Ya, sementara ini saya kelola sama keluarga sendiri Mbak, soalnya ya masih belum belum bisa gaji karyawan lah, masih berdiri masih sementara dikelola sendiri. Untuk modal Bapak mendirikan bisnis ini berapa Pak ya? Kira-kira modalnya? Total semua Mbak, total semua kandang sama ayam ya, dan semuanya itu sekitar ya 800 juta. Terus ini bahan baku Pak, bahan baku apa saja yang itu mendukung proses pengolahan bisnis Bapak ini? Ya, untuk bahan baku pakan ya itu jagung, terdiri dari jagung, sentrat, dedet, ada penambahan itu vitamin namanya Topmin. Terus ini Pak, peralatan Pak, kayak tempat ayam itu bagaimana? Bapak buat sendiri atau tempat ayam baterai itu beli dari Blitar, pesen 1 bulan 2 bulan baru dikirim. Untuk paralon ya beli sendiri di Galang. Yang beli dari Blitar ya cuma baterai itu, tempatnya ayam. Baik, untuk lingkungan bisnis eksternal ini ada pemasok, pesaing, konsumen dan distributor. Untuk pemasok Pak, Bapak kalau bahan baku itu beli di mana Pak? Untuk jagung itu dikirim dari Menjeng, terus dedek minta slab di sini aja. Terus kalau sentrat itu ambil di itu toko Balong Panggang, itu beli di Cikuan itu. Berarti kalau jagung itu sudah ada otomatis yang mengirim ke sini? Ada yang ngirim. Pastinya ini Pak, berjalannya bisnis ini pasti memiliki banyak pesaing ya. Apakah pesaing itu mempengaruhi produksi Bapak? Ya, pesaing sekitar sini ya nggak pengaruh Mbak ya, nggak, malah bisa tukar pikiran. Yang pesaing berat itu dari pabrikan kan sebenarnya kan nggak boleh, itu sudah banyak yang demo untuk pabrikan supaya ditutup. Orang kecil kayak gini kalau dilawan pabrikan ya sama saja gajah lawan semut Mbak. Iya, itu yang berat. Kalau pesaing antar kandang sesama tidak ada masalah. Telurnya ya sebagian diambil sama agen dari Duduk, terus sebagian saya kirim ke Balong Panggang, dan toko-toko sekitar sini ya ambil ke sini. Berarti para agen distributor gitu Pak ya? Iya. Terus adakah bentuk tanggung jawab sosial
ada yang ini kan jauh dari kampung ya, di tengah-tengah sawah, jadi ya nggak ada ya, kalau ada bantuan sih nggak masalah sih ya, kasih kalau minta bantuan. Baik teman-teman, setelah menyaksikan video wawancara saya secara langsung dengan salah satu pelaku usaha di daerah setempat, kali ini saya akan melakukan analisis usaha mengenai salah satu UMKM yang saat ini sudah berdiri dan sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. UMKM peternakan ayam petelur milik Bapak Sutris merupakan salah satu UMKM yang didirikan di daerah tempat saya, yakni di Dusun Ngemplak, Desa Menggubang, Kecamatan Menjeng. Itu sudah berdiri sejak kurang lebih tahun 2017, sehingga sudah mencapai umur 3 tahun lebih. Baik, analisis usaha yang pertama mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dari UMKM peternakan ayam petelur ini merupakan milik pribadi atau perseorangan oleh Bapak Sutris tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, yakni seperti pemegang saham, investor, dan lain-lain. Untuk analisis selanjutnya yakni mengenai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yakni lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama, lingkungan bisnis internal itu terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, dan peralatan. Untuk tenaga kerja dari UMKM peternakan ayam petelur ini berasal dari anggota pribadi atau anggota keluarga. Pak Sutris secara bersama-sama mengolah UMKM ini dengan saling bekerja sama dengan antar keluarganya. Jadi Pak Sutris ini membagi tugas kepada anggota keluarganya untuk mengolahnya bersama-sama, baik untuk memberi makan ke ayam petelurnya, terus mencuci tempat makan, terus mengambil telur dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu modal. Modal yang diperlukan oleh Bapak Sutris untuk mendirikan UMKM peternakan ayam petelur ini sebesar kurang lebih 800 juta teman-teman, yakni mencapai 1 miliar. Dan beliau memperoleh modal tersebut dari uang pribadi dan juga dari pihak luar, yakni beliau meminjam ke pihak bank. Dan untuk selanjutnya yakni mengenai bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk mengolah UMKM sehari-hari itu mengenai pakan ayam. Nah, pakan ayam ini terdiri dari 3 varian, yakni jagung, sentrat, dan dedek. Kalian pasti tahu kan dedek itu apa? Nah, dedek itu merupakan salah satu hasil sisa olahan padi yang sudah digiling, dan beliau itu mendapatkannya dari daerah setempat. Dan untuk jagung itu ada agen sendiri yang secara otomatis mengirimkan kepada beliau. Dan untuk sentrat beliau beli di toko peternakan. Dan untuk selanjutnya yakni mengenai peralatan atau perlengkapan. Peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah UMKM itu diantaranya yaitu baterai atau tempat ayam. Tempat ayam ini beliau memesan dari kota luar, yakni di kota Blitar. Dia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk memesan tempat ayam tersebut. Kemudian ada paralon, terus ada penimba air atau tabung air. Terus dan pastinya yakni kandang yang didirikan oleh Pak Sutris itu sebesar 2 bangunan, yang mana 2 kandang tersebut kapasitasnya itu berisi 6.000 ayam. Selanjutnya yaitu mengenai lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal itu terdiri dari pemasok, pesaing, konsumen, dan distributor. Dan untuk yang pertama yaitu pemasok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemasok bahan baku yang diperlukan untuk mengolah UMKM ini berasal dari pihak luar. Beliau tidak menghasilkan atau membuat pakan sendiri.
Yang seperti saya jelaskan tadi, pemasok-pemasok itu ada pemasok jagung, terus produsen tempat ayam, terus produsen sentra, dan juga produsen dedek. Terus yang kedua yaitu pesaing. Menurut beliau, pesaing-pesaing yang sangat berpengaruh terhadap usaha beliau yaitu pesaing dalam skala besar, yaitu pabrik. Lah, menurut beliau, pabrik itu sangat memberikan pengaruh yang besar karena kata beliau, UMKM kecil ini pasti kalah kalau dibandingkan dengan pabrik-pabrik besar. Dan untuk distributor, Pak Sutris itu memasarkan telur ayamnya itu ke pengepul telur ayam yang berada di daerah-daerah yang sekarang sudah menjadi pelanggan beliau. Di samping itu, beliau juga memasarkannya itu kepada toko-toko yang ada di sekitar sini, dan para toko-toko tersebut juga secara langsung itu membeli ke beliau ke tempat produksinya. Analisis usaha selanjutnya yakni mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi dari UMKM ayam petelur ini berbentuk struktur lini, yakni secara langsung atasan memerintah kepada bawahnya. Beliau, Bapak Sutris, selaku kepala atau pengelola UMKM secara langsung berwenang kepada para anggota keluarganya untuk saling bertukar pikiran, saling bekerja sama untuk mengolah UMKM ayam petelur. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang sudah beliau lakukan yakni yang pertama, beliau sudah mengambil tindakan yang tepat, yakni membangun peternakan di luar jangkauan masyarakat. Artinya, beliau mendirikan UMKM peternakan ayam petelur ini di luar jangkauan yang jauh dari pemukiman warga, karena kita mengetahui bahwa peternakan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga akan mendatangkan lalat-lalat ketika musim hujan, sehingga beliau membangun peternakan itu di luar pemukiman warga. Terus tanggung jawab selanjutnya yakni beliau dengan senang hati akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang meminta bantuan kepada beliau. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit uraian atau penjelasan saya mengenai analisis usaha UMKM di bidang pertanian, yakni UMKM peternakan ayam petelur di daerah tempat saya. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Baiklah, saya undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.